Nah, ini salah satu produk pakaian kita. Ini namanya Jasmine, kemeja Jasmine. Keunikannya ada di bahannya. Dia bahannya nyaman dipakai, terus juga nggak panas. Selain itu, pilihan warnanya juga lucu-lucu. Lalu juga ada variasi renda-renda di bagian kerahnya. Terus juga ukurannya juga all size, jadi masuk ke segala jenis ukuran. Buat teman-teman yang pasti sih nyaman dipakai dan nggak panas sih. Kan itu yang sering dicari customer ya, yang nyaman dipakai. Mall Indonesia adalah sebuah brand yang bergerak di bidang fashion, yang kita ini fokus utamanya menjual pakaian wanita dan juga tas wanita. Berdasarkan riset data, wanita itu berbelanja 8 kali lebih banyak dibandingkan pria, sehingga market dari fashion wanita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan fashion pria. Yang membedakan Mall Indonesia dengan kompetitor lainnya itu dari sisi desain, kemudian dari sisi kualitas produk. Setiap produk kami itu satu persatu sudah di QC dengan baik, sehingga sampai ke tangan customer kualitasnya bisa dijamin baik gitu. Selain itu, yang membedakan Mall Indonesia dengan produk lainnya adalah dari sisi harga. Kami sengaja menjual harganya lebih terjangkau karena memang daya beli masyarakat Indonesia lebih senang dengan harga yang lebih terjangkau. Mall Indonesia skala usahanya sekarang boleh dibilang masih di kelas menengah, karena kita setiap bulannya berhasil menjual di angka di atas 2.000 potong pakaian dan juga 2.000 produk tas. Tapi boleh dibilang Mall Indonesia juga bukan sebuah brand yang masih kecil, karena kita sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Selama pandemi corona ini sangat berdampak terhadap produk saya, terhadap brand saya. Utamanya kan kita produknya tadinya dari tas ya. Dengan kebijakan pemerintah work from home, lalu juga kuliah dirumahkan, sekolah dirumahkan, hampir mengurangi sebagian besar pesanan tas pada kami. Lalu apa yang kami lakukan untuk survive adalah kami mengamati juga sekitar kami, produk-produk apa saja yang masih terus diminati. Makanya kami beradaptasi dengan menjual produk pakaian-pakaian muslim. Jadi pesan saya, kalau teman-teman mengalami kesulitan selama pandemi ini, coba lihat sekitar, kira-kira hal apa yang bisa diadaptasi untuk brand kita, dan mungkin nggak untuk diterapkan di brand kita. Kalau memang hal itu dimungkinkan untuk diterapkan, teman-teman bisa terapkan, mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari pandemi corona ini. Di awal proses berdirinya, Mall Indonesia tidak melalui R&D yang boleh dibilang tidak terlalu ribet, karena saya memulainya dengan cara-cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan teknik amati tiru modifikasi. Jadi saya membeli dulu produk yang ingin saya produksi, yang ingin saya tiru, kemudian desainnya sedikit-sedikit saya modifikasi, lalu saya bikin sampelnya ke tempat produksi atau ke konveksi. Setelah sampelnya jadi, saya akan lihat, saya QC ulang. Kalau semua produknya sudah saya anggap baik dan layak untuk dijual, tinggal naik ke proses produksi. Ini salah satu gudang penyimpanan kita, jadi setiap produk yang sudah selesai dari konveksi sama tim kita akan dilakukan proses QC dan proses packing, sehingga customer pasti akan dapatkan produk yang terbaik dari Mall Indonesia. Ini ada bajunya, lalu juga ada tasnya. Semua udah terpacking rapi, jadi nggak perlu khawatir kalau beli produk Mall Indonesia, pasti barangnya rapi dan bagus. Indonesia berjualan pertama kali melalui Instagram, karena media Instagram ini adalah media visual, maka yang perlu saya lakukan di awal adalah melakukan proses produksi foto. Jadi setelah produknya sudah jadi, saya melakukan fotonya kita harus
menggunakan fotografer yang boleh dibilang profesional. Memang memakan sedikit biaya, tapi hasil foto yang dihasilkan menjadi baik dan mengundang customer untuk bisa datang ke akun kita. Nah, kalau customer sudah tertarik dengan fotonya, kemungkinan besar mereka akan lebih tertarik lagi untuk membelinya. Lakukan interaksi dengan perasaan rendah hati. Jadi, apapun yang customer inginkan, kita jawab secara baik. Jangan terpancing dengan customer-customer yang pertanyaannya suka lucu-lucu. Kita tetap jelaskan saja dengan detail, dengan ramah. Karena dengan keramahan kita, itu membuat customer senang untuk berbelanja di tempat kita. Lalu jangan lupa juga kita harus fast respon. Jadi jangan sampai customer bertanya, kita baru jawab 2 jam kemudian, nafsu customer untuk berbelanja dengan produk kita nanti keburu hilang. Jadi kalau customer chat, kita harus langsung balas. Customer komen, kita harus langsung balas. Biasanya kita berinteraksi dengan customer melalui Instagram Story. Baik itu kita buka open question, lalu bisa juga buka polling, kita bisa bertanya juga. Biasanya saya melakukan interaksi dengan customer, salah satunya contohnya begini, customer sukanya baju warna apa nih? Atau model bajunya yang customer suka seperti apa? Nah, jadi kita tinggal bikin polling, nanti customer pilih, nah yang itu akan kita lanjutkan ke proses produksi. Untuk saat ini, Mall Indonesia menerima reseller. Nah, syarat untuk menjadi reseller ini minimal membeli 5 produk Mall Indonesia, lalu mereka akan mendapatkan harga yang khusus, sehingga reseller ini juga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup layak ketika dia mau menjual ke customer masing-masing. Mau memulai, jadi kalau teman-teman punya ide kreatif, coba dituangkan, ditulis dulu, dikonsep dulu dengan baik, tapi jangan sampai konsep itu hanya menjadi catatan di laptop atau di handphone teman-teman saja. Yang kedua, harus mau mulai menabung sejak dini, karena kalau kita mau mulai usaha itu perlu modal, baik itu modal secara uang ataupun modal secara networking, gitu. Jadi dengan adanya modal uang maupun networking yang baik, itu akan membantu usaha teman-teman di kemudian harinya.